Shalom sahabat pemuda Moria Youth dimanapun berada. Apa kabar? Selamat tahun baru 2021. Puji Tuhan, saya percaya dimanapun saudara menyaksikan khotbah ini, Tuhan Yesus pasti menyertai, memberkati, dan kemanapun kita melangkah, hanya mujizat, berkat, pertolongan, kemenangan, semua yang terbaik dari surga menyertai setiap kita anak-anak muda. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di minggu kedua di tahun yang baru 10 Januari 2021, kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah dari Tuhan. Aku berdoa agar siapapun setiap nama anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya, hidupnya pasti diberkati, hidupnya berbahagia, jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi bangsa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Yang percaya, yang diberkati Allah bersama saya, mari katakan amin, 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 amin. Sekali lagi saya sapa shalom anak-anak muda Moria Youth yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda, khotbah di awal-awal tahun 2021 ini saya beri judul Anak Muda yang Berhasil. Amin. Setiap kita percaya pasti punya iman, memiliki masa depan yang berhasil, hari esok yang indah, dan sukses berhasil. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apa sih rahasianya memiliki masa depan yang berhasil? Kita lihat ayatnya di Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Mazmur 37 ayat 25 dan 26 dikatakan demikian. Mazmur Daud. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sahabat pemuda Moria Youth, dimanapun menyaksikan khotbah ini, rahasianya kita adalah memiliki hidup yang berhasil, masa depan yang indah. Saya mencatat di sini yang pertama, menjaga pergaulan. Sama-sama katakan menjaga pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33, saya mengutip dari 1 Korintus 15 ayat 33, dikatakan demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi yang pertama, kalau kita punya iman, memiliki masa depan yang berhasil, hidup yang sukses, mari kita jaga pergaulan. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sahabat kaum muda, kita boleh berteman dengan siapapun, kita boleh kenal dengan siapapun, tapi kita harus pilih-pilih kepada siapa kita untuk mengikuti komunitasnya. Kalau komunitas itu narkoba, free sex, kemudian mabuk-mabukan, judi, lebih baik hindarinlah. Ya kan, carilah komunitas yang sehat, baik untuk rohani kita, baik untuk pertumbuhan iman kita. Ya, setuju, katakan amin. Iya kan, kalau komunitas itu membuat kita jauh dari Tuhan, melawan orang tua, jahat sama siapapun, lebih baik kita tinggalkan. Kita pilihlah komunitas yang lebih baik, yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Ada banyak komunitas di online, sahabat pemuda bisa cek. Oh iya, yang ini bagus, baik buat tubuh saya, baik buat jiwa saya, baik buat roh saya. Dan pertumbuhan iman kita itu akan dipengaruhi kepada siapa kita sering bergaul. Kalau kita bergaul sama orang yang kasar, lama-lama kita jadinya kasar. Tadinya kita orangnya lemah lembut, tapi karena kita bergaul sama orang yang kasar, jadinya kita ikutan kasar. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jaga pergaulan saudara. Kalau saudara punya iman, memiliki masa depan yang berhasil. Yang kedua, saya renungkan Bapak Ibu, sahabat kaum muda, yang kedua, menjaga perkataan. Sahabat kaum muda harus jaga perkataan. Ya kan, orang tua, sekalipun orang tua itu mungkin posisinya salah, tapi kita harus jaga perkataan kita. Maka tadi saya katakan Bapak Ibu, maksudnya itu Bapak Ibu orang tua. Kalau orang tua kita mungkin posisinya salah, kita nggak boleh langsung kata-kata kasar yang keluar. Kita belajar untuk mengerem diri kita juga. Ya, setuju, katakan amin. Menjaga perkataan. Kenapa Pak Gembala? Karena Amsal 18 ayat 21 bilang demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah.
Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi, kita jaga perkataan kita. Harus perkataan yang baik, jangan perkataan kutuk, karena itu yang akan terjadi. Jadi perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Jangan kata-kata yang sia-sia, kebun binatang disebut namanya, nanti dia nyanyi, ada nama ku disebut. Enggak ya, jaga perkataan kita. Masih di awal-awal tahun, kalau kita mau memiliki masa depan yang berhasil, kita punya iman, masa depan kita berhasil, kita punya iman, hidup kita sukses. Yang pertama, jaga pergaulan. Yang kedua, jaga perkataan. Amin. Ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata berkat atas hidupmu dan hidup orang lain. Jangan kata-kata yang sia-sia, karena hidup dan mati dikuasai lidah. Yang ketiga, yang terakhir, tanda anak Tuhan yang berhasil. Yang pertama, menjaga pergaulan. Yang kedua, menjaga perkataannya. Dan yang ketiga, menjaga iman. Sama-sama katakan menjaga iman. Bagaimana menjaga iman, Pak Gembala? Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Semakin sering anak-anak muda Moriah Youth mendengarkan firman Kristus, imanmu akan timbul, kau akan melangkah dengan iman, dengan semangat, dengan sukacita, dengan ucapan syukur kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Iya, begitu sahabat pemuda, jagalah imanmu dengan dengar firman Kristus. Saya pastikan anak-anak muda yang senantiasa mendengar firman Kristus, hidupnya itu senantiasa rendah hati, takut Tuhan, hormat sama orang tua. Amin. Mudah dibentuk, gak gampang tersinggung, gak merasa paling benar, gak merasa paling hebat, gak merasa lebih tahu segalanya. Iya kan? Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, menjaga iman. Mari jagalah iman kita. Dengan caranya bagaimana? Dengarlah firman Kristus. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Iya kan? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sahabat kaum muda, di waktu yang singkat ini, aku berdoa dimanapun kau berada mengikuti khotbah ini, ya kan, saya berdoa masa depanku aman, iya kan, aman di tangan Tuhan, hidup kita berhasil, dan tandanya anak-anak muda yang berhasil menjaga pergaulan, yang kedua menjaga perkataan, dan yang ketiga menjaga iman. Amin. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hati-Mu. Aku berdoa bagi setiap nama anak-anak muda Moriah Youth dimanapun berada, semuanya diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, kiranya Bapa Surgawi mengabulkan indah pada waktunya. Berkati orang tua mereka, berkati saudara-saudaranya, berkati gurunya, berkati teman-temannya, berkati sahabatnya. Dalam nama Yesus, hidup anak-anak muda berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi bangsa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak muda Moriah Youth dimanapun berada, angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sahabat kaum muda Moriah Youth dimanapun berada yang mengikuti khotbah ini, maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Horas berjua-jua. Dadah.